Oke, halo semuanya. Selamat datang kembali di kelas kompleksitas algoritma. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai strategi runut balik atau bisa kita sebut backtracking. Nah, backtracking itu sendiri diambil dari ketika kita mencari jalan terdekat ya, atau mencari jalan-jalan terdekat untuk mengalihkan solusi ya atau menemukan suatu solusi. Istilahnya kalau misalnya kita lihat dari cover ini untuk menemukan jalan terdekat dari suatu jalur ataupun pegunungan dan sebagainya gitu ya. Ini dari buku Dave Oliphant. Sebenarnya dari buku ini ada banyak sekali pembahasan mengenai backtracking, tapi kita akan membahas salah satunya aja. Nah, sebagai pengantarnya kita bisa analogikan untuk backtracking ini. Misalnya kita harus membuat rangkaian keputusan di antara beberapa pilihan ya. Misalnya kita tidak punya cukup informasi untuk mengetahui apa yang akan dipilih. Contohnya kita naik gunung dan juga kita nggak punya peta sama sekali gitu ya. Kita nggak punya peta, tidak cukup informasi untuk naik gunung tersebut gitu misalnya. Nah, selanjutnya tiap keputusan mengarah pada sekumpulan pilihan baru. Karena di gunung itu banyak sekali jalur gitu ya, mau itu belok, kiri kanan dan sebagainya, kita akan sulit sekali gitu ya. Biasanya menemukan jalan-jalan yang tepat ataupun jalan yang untuk menuju puncaknya gitu. Ya, pastinya kita akan menemukan jalan menuju puncak, tapi itu agak sulit. Kadang kita menemukan jalan buntu, kita menemukan jurang dan sebagainya gitu. Nah, beberapa sekuensi pilihan mungkin merupakan solusi persoalan. Nah, beberapa pilihan mungkin akan menjadi opsi untuk kita menemukan puncak gitu ya. Nah, biasanya kalau misalnya kita pakai backtracking ataupun brute force ya, kita memakai brute force ataupun kita mencoba semua jalur gitu ya. Kita misalnya mencoba semua jalur. Nah, itu akan capek sekali dan juga akan memakan waktu gitu ya. Nah, beda seperti kalau misalnya ada backtracking, itu adalah cara metodologis mencoba beberapa sequence keputusan sampai kita menemukan sequence yang bekerja gitu. Nah, contohnya kalau selain di gunung itu misalnya di games labirin. Nah, kalau misalnya di game labirin ini sama ya, kita bisa menggunakan strategi backtracking untuk kita menemukan jalan keluar. Misalnya dari jalan masuk sampai jalan keluar itu bisa gitu ya. Nah, misalnya kalau misalnya kita menggunakan backtracking ataupun yang pertama kita menggunakan brute force misalnya ataupun menggunakan DFS ya. Nah, kita akan mencoba semua jalur gitu. Kita akan mencoba semua jalur dicoba semua jalurnya gitu ya. Mau ini belok ke sini, mau itu belok ke sini gitu. Nah, kalau misalnya menggunakan semua jalur dan dicoba semuanya itu menggunakan strategi brute force. Nah, kalau misalnya menggunakan backtracking, ya itu sama. Dia akan mencoba jalur, tetapi untuk jalur yang sudah dia lewati dia akan skip gitu. Dia akan skip. Misalnya ke sini udah ketahuan buntu, di skip. Berarti kita akan mencoba jalur yang ini sampai menemukan jalan keluarnya. Seperti itu. Nah, pada setiap perpotongan kita harus memutuskan satu antara tiga pilihan. Misalnya mau maju terus, apakah belok kiri, apakah belok kanan gitu ya. Kita nggak punya cukup informasi untuk memilih pilihan yang benar atau mengarah ke titik akhir atau goals. Nah, tiap pilihan mengarah ke sekumpulan pilihan lain. Jadi ada beberapa banyak cabang gitu ya. Nah, satu atau lebih sequence pilihan mengarah ke solusi gitu ya. Nah, backtracking itu dapat digunakan untuk persoalan seperti ini biar lebih efisien dari brute force. Nah, misalnya ini ada animasi backtrackingnya. Misalnya kita dari mulai starts, terus kita nggak tahu nih mau ke arah mana ya. Misalnya ada cabang ke atas. Nah, misalnya kita mau coba dulu jalan ke atas. Oke, jalan ke atas kita coba. Nah, ada jalan lagi persimpangan gitu ya. Nah, terus ternyata di sana itu ketemunya misalnya jalan buntu gitu atau jurang ataupun yang lainnya. Nah, kita balik lagi ke atas ke jalur sebelumnya gitu ya.
Nah, ternyata di atas itu kita menemukan jalur lain ya. Kita menemukan jalur lain, lalu ternyata jalan buntu juga. Oh, kita balik lagi ke atas. Nah, balik lagi ke atas itu yang dinamakan backtracking gitu ya. Tetapi untuk backtracking ini ketika jalurnya sudah dilalui ataupun pernah dilalui, kita nggak akan memeriksa lagi. Oke, kita tandai nih bahwa jalan ini tuh memang nggak ada gitu ya, ataupun buntu gitu. Makanya kita balik lagi ke posisi awal. Nah, dari posisi start itu ternyata ada cabang lagi ya. Kita lihat lagi, terus ada cabang lagi, kita cek lagi, ada cabang, oh ternyata buntu, balik lagi, ada cabang lagi, kita cek, buntu lagi, dan seterusnya ya. Dan seterusnya sampai menemukan goalsnya ataupun jalan keluarnya gitu. Nah, misalnya kita cek di sini ada jalan buntu, balik lagi, kita cek, oh ternyata kita menemukan jalan keluar gitu ya. Makanya ini akan di eksekusi tetap backtracking ini akan mengeksekusi semua lalu lintas, tetapi mereka akan menandai yang memang sudah nggak bisa dipakai jalurnya gitu. Karena kan kita memang nggak bisa nggak mengetahui infonya gitu ya. Makanya tetap digunakan tadi dicoba satu persatu. Nah, sama seperti yang labirin ini, kalau misalnya ada jalan buntu, dia akan balik lagi. Lihat yang jalur ini ya, jalur putus-putusnya. Di sini jalur putus-putus. Nah, terus ya buntu, lalu menemukan jalurnya ke sini. Gitu. Nah, penyelesaian dengan backtracking. Jadi, bagi lintasan menjadi sederetan langkah ya. Jadi lintasannya itu kita deretin, lalu sebuah langkah terdiri dari pergerakan satu unit sel pada arah tertentu gitu. Nah, arah yang mungkin digunakan adalah mau lurus, apakah ada jalan lurus atau ada pembelokan kiri dan belok kanan gitu. Nah, garis besar algoritma runutnya seperti ini. Kalau misalnya kita kita looping ya. Kalau misalnya belum sampai pada tujuan ya, lakukan ini. Jadi kita cek dulu jika terdapat arah yang benar sedemikian sehingga kita belum pernah berpindah ke sel pada arah tersebut, ataupun kita belum pernah melewati arah tersebut, dan kita pindah satu langkah ke arah tersebut, kita maju ke arah tersebut. Nah, kalau misalnya udah, kita langsung backtrack atau langkah sampai terdapat arah seperti yang disebutkan di atas gitu ya, sampai menemukan jalur yang yang kita dapat gitu. Nah, bagaimana mengetahui langkah yang mana yang perlu dijejaki kembali? Ada dua solusi, simpan semua langkah yang pernah dilakukan, atau kedua, rekursi yang secara implisit menyimpan semua langkah. Gitu. Jadi bisa disimpan dengan metode disimpan atau menggunakan rekursif. Rekursif itu kan function-function yang memang sudah diambil itu bisa dieksekusi kembali gitu ya. Nah, rekursi ini adalah solusi yang lebih mudahnya. Jadi kita bisa menggunakan di sini untuk solve maze ya. Contohnya algoritmanya jika misalnya pilihan merupakan solusi dan return true. Ya, kalau misalnya nggak true ataupun false, dia akan mencari lagi tiap arah gerakan lurus kiri kanan, misalnya move ya. Ini biasanya algoritma pada games gitu ya. Nah, misalnya maze seperti ini. Nah, ini contoh yang lainnya yang biasanya kita pakai ya gitu. Oke. Nah, jika kita menggambarkan sekuen pilihan yang kita lakukan, maka dia akan berbentuk seperti pohon ya. Nah, simpul daun merupakan titik backtrack ataupun titik di mana dia udah keluar gitu. Nah, simpul goal pada titik backtrack, simpul tersebut menjadi mati ya, tidak bisa diekspansi lagi. Nah, aturan pembentukan sama menggunakan brute force, ataupun kalau misalnya di pencarian seperti ini disebutnya DFS atau deep first search ya. Nah, ini kita bisa lihat, ini yang pertama ada seperti ini ya. Lalu yang pertama kita mau mengambil jalur ini dulu misalnya ya, jalur ini. Terus ya kita ngambil jalur,
oh ternyata buntu nih. Ternyata buntu, kita balik lagi ke awal karena buntu, lalu ada jalan kedua di sini. Nah, ke jalan kedua kita lihat di sini ada jalan pintas lagi ya, ada jalan dua cabang di sini. Nah, yang pertama kita coba yang ini, oh ternyata masih nggak ketemu. Kita back lagi lalu menemukan jalan lain yang kita dapatkan gitu ya, sampai menemukan yang kita dapatkan. Nah, root balik ini adalah algoritma yang pencarian solusinya berbasis pada DFS ataupun deep search ya, atau bisa kita coba itu brute force. Ya, kita tetap menggunakan base-nya itu kita coba satu-satu gitu, tetapi yang sudah kita pernah lewati ataupun yang pernah kita eksekusi itu nggak akan dieksekusi kembali. Nah, algoritma backtracking itu banyak diterapkan untuk program games ya, kayak misalnya permainan tic-tac-toe, menemukan jalan keluar dalam sebuah labirin, ataupun catur ya, puzzle, sudoku, dan masalah-masalah pada bidang kecerdasan buatan ataupun artificial intelligence. Nah, misalnya ini kita menemukan menyelesaikan suatu crossword puzzle ya, ataupun teka-teki silang, atau untuk algoritma tic-tac-toe dan juga sudoku ya, ataupun catur. Mungkin ya teman-teman yang mengerti catur sering tahu ya, kalau misalnya kita sering backtrack, kalau misalnya kita majuin pionnya, kalau misalnya nggak sesuai dengan tujuan, kita bisa backtrack gitu ya, ataupun kembali ke posisi awal. Nah, algoritma backtrack itu merupakan perbaikan dari algoritma brute force. Jadi kalau misalnya brute force ini, semua kemungkinan solusi dieksplorasi satu persatu. Jadi dieksplorasi terus gitu ya, sampai ke sampai ke dalam-dalamnya gitu. Nah, kalau misalnya pada backtracking itu hanya pilihan yang mengarah ke solusi yang dieksplorasi ya, pilihan yang tidak mengarah ke solusi tidak dipertimbangkan lagi gitu ya. Kalau misalnya arahnya udah salah, berarti ya udah nggak usah diterusin gitu, jadi dibuang aja atau dipangkas, atau istilahnya pruning ya, simpul-simpul yang tidak mengarah ke solusi. Nah, istilah node ini pertama kali diperkenalkan oleh D.H. Lehmer pada 1950 sama R.J. Walker, Golub, dan Baumet menyajikan uraian umum tentang runut balik ataupun backtracking. Nah, properti ataupun komponen-komponen dari metode backtracking itu ada, yang pertama ada solusi persoalan. Nah, solusi dinyatakan sebagai vektor dengan n tuples ya. Misalnya di sini ada himpunan X atau persoalan X, X1, X2 sampai Xn gitu ya, adalah suatu himpunan dari solusi. Nah, mungkin saja kalau misalnya S1 sama dengan solusi 2 sampai seterusnya itu sama gitu ya. Nah, contohnya misalnya S-nya 0, 1, X-nya bisa 0 ataupun 1. Nah, fungsi pembangkit ini nilai XK dinyatakan sebagai predikat ataupun ini pembangkit ya gitu. Jadi TK ini membangkitkan nilai untuk XK yang merupakan komponen vektor solusi. Fungsi pembatas. Nah, di sini bedanya dengan yang namanya brute force ataupun DFS tadi. Jadi ada yang namanya fungsi pembatas kalau misalnya kita menggunakan backtracking. Dinyatakan sebagai predikat B ya untuk pembatasnya. Kayak misalnya kalau misalnya B-nya bernilai true ya, itu jika X1, X2 sampai XK-nya mengarah ke solusi. Kalau jika true, maka pembangkit nilainya untuk XK plus 1 dilanjutkan gitu. Tapi jika false, maka akan dibuang ataupun dipruning tadi. Nah, pengolahan desain solusi ini semua kemungkinan solusi dari persoalan disebut ruang solusi. Jadi semua kemungkinan yang ada itu disebutnya ruang solusi atau solution space. Misalnya ini tinjau knapsack kita mau memasukkan 0 dan 1 untuk n sama dengan 3. Misalnya n-nya ini adalah batas dari 3 ya. Nah, misalnya di sini solusi persoalan dinyatakan sebagai X1, X2, X3 dengan XI-nya 0 dan 1. Nah, ruang solusi yang didapat adalah bisa jadi kita menaruh 000 ya, atau 010 ya. Terus 001, 100 gitu ya.
atau 110, 1101 dan seterusnya gitu. Nah, nanti tergantung dari jumlah atau pokok bahasannya ataupun beratnya dan sebagainya. Nanti kita akan bahas untuk contohnya. Nah, ruang solusi diorganisasikan ke dalam struktur pohon ya. Nanti ruang solusinya akan kita buat dalam struktur pohon ataupun semantic tree. Nanti tiap simpul pohon menyatakan status state persoalan, sedangkan si cabang dilabeli dengan nilai X. Ya, lintasan dari akar ke daun menyatakan solusi yang mungkin. Seluruh lintasan dari akar ke daun membentuk ruang solusi. Nah, penulisan pohon ruang solusi diacu sebagai pohon ruang status. Nah, sebuah pohon adalah sekumpulan simpul dan busur yang tidak mempunyai sirkuit. Jadi, contohnya seperti ini. Ini adalah untuk cabangnya ya. Di sini ada warna hijau, ada kuning, dan merah. Nah, ada 3 macam simpul. Yang pertama ada simpul akar. Itu simpul awal mula ya. Ataupun simpul pada awalnya atau titik kita pada awalnya gitu ya. Simpul akar. Yang kedua itu ada simpul dalam. Nah, simpul dalam ini yang kuning. Yang kuning ini, simpul dalam ini artinya cabang lah ya. Cabangnya gitu. Dia mempunyai parent dan juga mempunyai child. Nah, kalau misalnya yang simpul dalam ini, yang pertama dia mempunyai parent ya di simpul akar dan juga mempunyai child. Yang ini juga sama. Dia mempunyai parent ini dan mempunyai child juga gitu. Nah, yang kedua itu simpul daun. Jadi simpul daun ini adalah goals-nya. Jadi beberapa titik beberapa node ataupun titik yang kemungkinan itu adalah solusinya gitu. Nah, misalnya kita mempunyai 2 cabang. Yang pertama kita masuk ke sini, lalu kita lihat ke sini ada 2 cabang lagi ya, ada 2 cabang lagi. Ternyata pas yang cabang pertama itu buntu, lalu kita back kembali, lalu periksa lagi, lalu ke sini dan sebagainya gitu. Ya, sampai menemukan solusinya. Nah, backtracking dapat dipandang sebagai pencarian di dalam pohon menuju simpul daun goal tertentu. Nah, ini bisa kita tinjau persoalan knapsack 0 tadi ya untuk n sama dengan 3 gitu. Nah, kalau misalnya ada ruang solusi ya, ini jadi disebutnya ruang solusi ketika pohon tadi itu sudah terbentuk. Nah, misalnya kita mencari 1, x-nya sama dengan x1 itu sama dengan 1, x1 sama dengan 0. Nah, kita mencari dulu ke sini x1 sama 1, 2 kita buat cabang lagi, x2 kasih lagi x2 sama dengan 0, x2 sama dengan 0 ya, terus dicari. Nah, ini adalah di fs ya. Nah, ini adalah di fs ataupun brute force. Jadi semuanya dicari. Di sini nggak ada yang dibuang gitu ya jalurnya. Jadi misalnya kita kita cari di sini, kita mencari ketiga ya, langkah ketiga lalu langkah keempat. Ternyata di sini kita nggak menemukan solusinya, maka kita kembali lagi. Nah, kembali lagi ke sini, lalu kita buat lagi x3 yang sama dengan 0-nya. Oh, ternyata nggak ada solusi lagi. Lah, terus seperti itu ya, sampai mencari lagi ke sini 6, 7, 8. Kalau misalnya nggak ketemu, balik lagi ke sini, lalu langkah ke 9, 10. Ya, dari 10 kita cek lagi 11, 12 apa ketemu dan sebagainya sampai menemukan goalsnya ya. Nah, ini jadi ini belum ada studi kasusnya ya. Jadi untuk ruang solusinya gambarannya seperti ini, maka akan terus dicari sampai ketemu gitu ya. Nah, prinsip pencarian solusi dengan metode backtracking itu solusi dicari dengan membentuk lintasan dari akar ke daun. Aturan pembentukan yang dipakai adalah aturan the first order atau DFS ya. Jadi dicari dulu semuanya. Kalau misalnya semuanya itu memang nggak memungkinkan, kalau misalnya backtracking itu akan dihapus. Nah, simpul-simpul yang sudah dilahirkan dinamakan simpul hidup. Kalau simpul hidup yang sedang diperluas namanya simpul E atau expanded.
Nah, selanjutnya fungsi simbol yang sudah mati tidak akan pernah diperas lagi. Nah, jika pembentukan lintasan berakhir dengan simpul mati, maka proses pencarian backtracking ke simpul arah di atasnya. Jadi balik lagi ya yang tadi saya jelaskan, lalu teruskan dengan membangkitkan simpul anak yang lainnya. Nah, selanjutnya simpul ini menjadi simpul E yang baru. Pencarian diberhentikan bila kita telah mencapai goal node namanya. Oke. Nah, misalnya seperti ini. Yang pertama kita cek dulu ke bawah gitu ya. Cek dulu ke bawah. Nah, ternyata sampai bawah nggak menemukan solusi. Kita back lagi, backtracking. Lalu kita membuat dulu yang baru ya untuk solusinya, untuk checkingnya. Nah, kalau misalnya sampai nggak ketemu, sampai udah buntu ya, dari sini juga udah buntu, ternyata pas di sini kita menemukan suatu solusinya. Oke, tinjauan persoalan knapsack 01 dengan inisiasi n sama dengan 3 gitu ya. Nah, contohnya di sini kita mempunyai, nah knapsack itu saya jelaskan, knapsack itu adalah studi kasus pada ketika kita ingin memasukkan barang ya ke dalam kantong misalnya. Ke dalam kantong misalnya ada barang A, barang B, barang C gitu. Nah, di sini ada 3 barang ya, ada 3 barang yang akan kita masukkan ke dalam tas. Tetapi bobotnya itu jangan melebihi dari 30. M ini adalah batas. M ini adalah batas penampungnya, kuatnya, bobotnya berapa. Di sini ternyata untuk barang pertama itu 35, barang kedua 32, barang ketiga 25. Nah, di sini juga ada profitnya. Ya, kalau misalnya 35 profitnya itu 40. 32 itu 25, 25 itu 50. Gitu. Nah, solusi dinyatakan X1, X2, X3 itu bagian dari himpunan 0 dan 1. Nah, fungsi constraint dapat dianggap sebagai bounding function. Ya, kalau misalnya kurang dari M itu masih bisa ya. Kalau misalnya lebih dari M itu jangan. Ya, lihat dari segi bobotnya. Oke, kita lihat dari segi bobotnya. Nah, kalau dilihat kita bisa melihat 25 ya. 25 ini tidak lebih dari 30, makanya kita harus mencari ataupun kita harus buat checking menggunakan pohon tadi ya. Walaupun kita kalau misalnya 3 seperti ini gampang, kita tinggal lihat oh ternyata 25 yang memang memenuhi, yang bisa masuk ke barang gitu ya. Dan juga profitnya juga banyak, itu 50. Nah, tetapi penyelesaiannya kita harus menggunakan lintasan ataupun ruang solusi. Nah, untuk pada metode brute force itu kita mencari semuanya, semua lintasan dari akar ke daun itu dievaluasi gitu. Misalnya X1 sama dengan 1, X1 sama 0 sama dengan 0 misalnya gitu ya. Nah, cara pengerjaannya itu sama ya, misalnya X1 itu 1, di sini dikasih 1 berarti di sini kosong ya. Nah, sini kosong karena tadi kita mempunyai 3 di sini ya, 3 3 barang gitu. Nah, kalau misalnya X1-nya dikasih 1 di sini, X1-nya dikasih sama dengan 1 berarti di sini 1 ya. Nah, di sini 1, makanya harusnya kita di sini sudah nggak memenuhi ya. Kalau misalnya di sini 1 berarti di sininya 0, itu aja udah 35 dan itu melebihi gitu ya. Harusnya ini di cut gitu ya kalau di backtracking. Nah, karena ini berhubung menggunakan brute force, dia akan mencari terlebih dahulu X2-nya. Kalau misalnya X2-nya 1 gimana, kalau X2-nya 0 gimana, dan seterusnya gitu. Nah, itu sangat tidak efisien ya, ataupun jadi lama gitu. Nah, gimana kalau misalnya menggunakan backtracking gitu untuk persoalan tadi. Nah, untuk persoalan tadi itu gampangnya kita bisa menghitung ya. Misalnya X1-nya ini diberikan atau true gitu ya, ataupun 1. Ingat ya, yang 1 itu berisi ya istilahnya. Kalau misalnya ini nggak ada isinya, yang kedua nggak ada ya. Jadi seperti ini. Jadi ini tanda tanya, ini tanda tanya. Nah, kalau misalnya satunya aktif, berarti 35 ya di sini. Berarti 1,
ini tanda tanya, nggak dipakai, ini nggak dipakai. Berarti ini 35. Berarti untuk 1 ke 2 itu apa namanya? Di-cut atau pruning ya. Nah, di sini harus kembali lagi karena nggak dipakai, ini bisa dibuang. Ternyata jalur ke sini itu udah nggak bisa karena isinya adalah 35 gitu. Nah, kalau misalnya X1-nya sama berarti balik lagi dia. Lalu kita cek lagi kalau misalnya X1-nya 0 ya, kalau X1-nya 0, oke, X1-nya 0, terus ininya juga nggak ada ya, nggak ada isinya. Oke, otomatis itu juga apa namanya, kita itu masih 0. Nah, makanya kita buat child yang kedua. Jadi kita mau mencari X2-nya itu kita mau isi apa gitu. Kalau misalnya X2-nya itu kita isi 1 ya. Misalnya kita isi 1 di sini, terus yang ketiganya itu masih 0 ataupun kosong ya. Nah, kalau misalnya yang satunya ini aktif berarti 32 di sini. Apa ke sini berarti 32. Nah, ternyata ini nggak bisa lagi ya karena 32 melebihi dari batas tadi, batas bobotnya ya. Makanya kita eliminasi lagi, ini backtracking. Nah, kita balik lagi, kita harus balik lagi ke sini. Gimana kalau X2 nya semua 0? Oke, nah ternyata kita 0 0 0, berarti tinggal sisanya kita harus mencari lagi X3 nya. X3 nya kita isi 1. Gimana kalau misalnya X3 nya kita isi 1 di sini ya, kita isi 1. Oke, kita isi 1, ternyata nemu nih ada 25 ternyata apa namanya 25 ini kurang dari 30. Nah, masih bisa ya, 25 ini bisa menjadi solusinya. Tetapi kita juga harus mencari yang X3 nya kalau 0 tetap ya, kita harus mencari kalau 0 ya, berarti di sininya tetap 0 ya, 0, nggak ada ininya gitu, nggak ada bobotnya. Kalau misalnya kita milih 25, kita dapat bobot 50 yang tadi. Oke, otomatis yang di sini itu menjadi solusinya seperti itu ya. Itu untuk si dari backtracking. Nah, kita solusi optimumnya adalah X sama dengan 0001 dan F nya sama dengan 50 ataupun P nya tadi ya sama dengan 50 atau profit nya sama dengan 50. Nah, itu jadi untuk contoh dari persoalan ini ya. Nah, ini skema umum dari algoritmanya ya untuk runut balik. Jadi kita ada inputan integer, kita mencari semua solusi persoalan dengan metode runut balik skema rekursif. Jadi masukkan K yaitu indeks komponen vektor solusi. Misalnya kita mau ada 3 ya atau 4. Lalu keluaran solusinya X sama dengan kasih array, lalu for tiap XK yang tadi yang belum dicoba sedemikian hingga itu pakai TK ataupun tadi ya untuk pembangkit. Dan juga B nya kalau misalnya true lakukan ini dan dicek lagi adalah lintasan dari akar ke daun. Nah, kalau misalnya iya cetak solusi, kalau misalnya nggak ada kita runut balik lalu K1, tentukan nilai untuk X K plus 1. Nah, setiap simpul dalam pohon ruang status berasosiasi dengan sebuah pemanggilan rekursif. Jadi tetap ya yang dipanggil itu menggunakan rekursif. Nah, jika jumlah simpul dalam pohon ruang status adalah 2n ataupun n faktorial, maka untuk kasus terburuk algoritma runut balik membutuhkan waktu OPN2n ataupun OQN n faktorial. Nah, dengan Pn dan Qn adalah polinom derajat n yang menyatakan waktu komputasi setiap simpul. Jadi tergantung dari waktu komputasinya. Gitu ya. Tergantung dari waktu komputasi setiap simpulnya. Jadi apa namanya? Ada studi kasusnya yang lain gitu. Oke, mungkin itu dia teman-teman untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton videonya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di sesi selanjutnya.